Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Intan Agustin di mata pelajaran PPKN kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari simak video selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan penduduk dan warga negara? Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan. Jadi, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Lalu yang kedua yaitu asas ius soli atau asas tempat kelahiran. Jadi, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Lalu yang selanjutnya yaitu status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatrid, di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Contoh kasus, seorang anak bernama Ani, ia lahir di Jepang yang menganut asas ius sanguinis atau asas garis keturunan. Sedangkan orang tua Ani berkewarganegaraan Indonesia menganut asas ius soli atau asas kelahiran. Maka Ani tidak memiliki kewarganegaraan karena ia tidak diakui oleh Indonesia karena ia lahir di Jepang, dan tidak juga diakui oleh Jepang karena ia bukan keturunan Jepang. Lalu yang kedua yaitu bipatrid, penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau memiliki kewarganegaraan ganda. Contoh kasus misalnya Lili lahir di Amerika yang menganut asas ius soli atau asas tempat lahir, dan orang tuanya berkewarganegaraan Jepang menganut asas ius sanguinis, maka Lili menyandang status kewarganegaraan ganda. Syarat menjadi warga negara Indonesia yang pertama ada naturalisasi biasa. Naturalisasi adalah proses permohonan menjadi warga negara Indonesia. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Lalu yang kedua, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah dijatuhi pidana dan tidak memperoleh kewarganegaraan ganda. Lalu yang kedua yaitu naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan alasan kepentingan negara. Contohnya seperti atlet sepak bola yang merupakan warga negara asing yang diberikan kewarganegaraan Indonesia karena ia telah mengharumkan nama baik Indonesia dengan berprestasi di Indonesia. Seseorang selain dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia juga dapat kehilangan kewarganegaraannya loh. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mana setiap warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Lalu yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dan yang ketiga, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Ini hanya beberapa poin saja yang saya cantumkan. Selebihnya teman-teman bisa baca di buku paket kelas 10. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.